Wait! Before we start, do you want a bundle of 30 printable Indonesian PDF cheat sheets? Teaching you words and phrases for conversations for free? Then click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get access. Halo, jumpa lagi dengan saya, Blanca. Apakah kamu tahu bagaimana kegiatan sehari-hari hidup di Jakarta sebagai seorang pekerja kantoran? Apakah bedanya kebiasaan orang Jakarta dengan orang di kota-kota lain? Hari ini saya akan bagi cerita tentang satu hari bersama Budi. One day with Budi. Satu hari bersama Budi. One day with Budi. A day in the life of an Indonesian. Dengarkan baik-baik ya. Di akhir cerita, saya akan kasih kuis. Jam 4.30 dini hari, Budi terbangun oleh jam weker yang berbunyi kencang. Selesai salat subuh, Budi mandi dan bersiap untuk pergi bekerja. Budi mengendarai motor bebek selama 1,5 jam untuk pergi ke tempat kerja. Sampai di kantor, Budi sarapan bubur ayam gerobak di pinggir jalan. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, Budi bekerja di kantor sebagai seorang staf administrasi. Setelah jam pulang kantor, Budi biasanya bertemu dengan teman-temannya untuk main futsal atau sekedar kumpul-kumpul di tempat tongkrongan sambil menunggu jam macet berlalu. Nah, saya kasih kuis ya. Pertanyaan nomor 1. Jam berapa Budi bangun? A. Jam 4.30. B. Jam 8 pagi. C. 1,5 jam. Pertanyaan kedua, apa yang Budi makan di pagi hari? A. Bubur ayam. B. Gerobak. C. Salat subuh. Pertanyaan ketiga, apa pekerjaan Budi? A. Staf akunting. B. Staf administrasi. C. Manajer hotel. Ingat baik-baik jawaban kamu. Jawaban yang benar akan saya kasih tahu di akhir cerita. Oke, sekarang saya akan baca cerita tadi perlahan-lahan. Jam 4.30 dini hari, Budi terbangun oleh jam weker yang berbunyi kencang. Selesai salat subuh, Budi mandi dan bersiap untuk pergi bekerja. Budi mengendarai motor bebek selama 1,5 jam untuk pergi ke tempat kerja. Sampai di kantor, Budi sarapan bubur ayam gerobak di pinggir jalan. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, Budi bekerja di kantor sebagai seorang staf administrasi. Setelah jam pulang kantor, Budi biasanya bertemu teman-temannya untuk main futsal
atau sekedar kumpul-kumpul di tempat tongkrongan sambil menunggu jam macet berlalu. Sekarang kita cek jawaban yang benar dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Pertanyaan yang pertama, jam berapa Budi bangun? Jawaban yang benar adalah A. Jam 4.30. Pertanyaan kedua, apa yang Budi makan di pagi hari? Jawaban yang benar adalah A. Bubur ayam. Yang ketiga, apa pekerjaan Budi? Jawaban yang benar adalah B. Staf administrasi. Mari kita bahas kosakata dalam cerita tadi. Jam 4.30 dini hari, Budi terbangun oleh jam weker yang berbunyi kencang. Jam weker. Jam weker. Jam weker is basically an alarm clock. Selesai sholat subuh, Budi mandi dan bersiap untuk pergi bekerja. Salat subuh. Salat subuh adalah doa yang dilakukan umat Islam sebelum matahari terbit. Di Indonesia, 80% orang beragama Islam. Mereka berdoa 5 kali sehari. Budi mengendarai motor bebek selama 1,5 jam untuk pergi ke tempat kerja. Motor bebek. Motor bebek. This means a motorcycle. Kendaraan beroda 2 yang banyak digunakan oleh orang Indonesia untuk bepergian. Sampai kantor, ia sarapan bubur ayam gerobak di pinggir jalan. Sarapan. Sarapan. Sarapan adalah makan pagi or breakfast. Bubur ayam. Bubur ayam. Rice porridge with chicken, and it usually comes with a lot of toppings on top. Pinggir jalan. Pinggir jalan. Sidewalk. Setelah jam pulang kantor, Budi biasanya bertemu teman-temannya untuk main futsal atau sekedar kumpul-kumpul di tempat tongkrongan sambil menunggu jam macet berlalu. Jam pulang kantor. Jam pulang kantor. Off work time. Tempat tongkrongan. Tempat tongkrongan. Hangout area. Tempat tongkrongan is basically means an area or a place where you hang out with your friends for a couple of hours. It could be in a coffee shop. It could be a cafe indoor with air conditioner. It could be outside on the sidewalk like a street food vendor place, or just probably at someone's house that is comfortable for you to hang out for a few hours. Tempat tongkrongan. Jam macet. Jam macet.
traffic rush hour. Nah, itu tadi cerita si Budi dan beberapa kosakata seperti sarapan, motor bebek, pinggir jalan, tempat tongkrongan, dan lain-lain yang bisa membantu kamu mengerti lebih dalam tentang kehidupan sehari-hari di Indonesia. Hebat! Kamu mendengarkan cerita hari ini dan menjawab kuis dengan baik. Bagaimana? Apa cerita hari ini menarik? Apa hal-hal baru yang membuat kamu kaget atau bingung? Tulis di kolom komen ya. Keep practicing Indonesian. And remember, go to indonesianpod101.com and sign up for your free lifetime account right now. Sampai jumpa lagi. Now that you're finished with this lesson, don't forget, as a free bonus, you get over 30 conversation cheat sheets, but only if you sign up via the link in the description. You'll learn how to have flowing conversations and how to answer the most common questions. You can also print out these colorful cheat sheets to keep as physical study material. So don't miss out on this free gift. Click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get your PDF cheat sheets.